Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini kita belajar masalah PPKN dengan moral Pancasila, yang mana sesuai dengan jadwal kita hari ini. Jelaskan masalah isi terapi Pancasila yang tercantum di dalam lambang burung Garuda Pancasila. Di sana kan ada 5. Kita mau ulang kembali pelajarannya. Ya, perhatikan anak bapak. Pelaksanaan sila Persatuan Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang diyakini kebaikan dan kebenarannya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya sila dalam Pancasila yaitu persatuan, yang merupakan sila ketiga yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nilai yang terkandung di dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya. Misalnya dipisahkan, tidak bisa. Antara yang 1, 2, keempat, kelima tidak bisa dipisahkan. Itu sudah orang-orang dulu, orang-orang promos pencetus Pancasila yang digagasi oleh penitia 9 yang di bawah pimpinannya Bapak Soekarno, Muhammad Yamin, ya, yang merumuskan dasar negara kita itu yang sesuai dengan karakter orang Indonesia, ya, yang digali, ya, dalam Pancasila sejak nenek moyang kita sudah ada di dalam buku Stosuma, ya, ciptaan Empoten Tular itu ada sudah di sana. Dalam kitab Widai sana sudah ada Pancasila. Bapak Soekarno akan menggagaskan dasar negara kita adalah Pancasila. Sudah sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Misalnya contoh tadi, satu, ketuhanan yang Maha Esa, kan sesuai dengan kita yang memeluk agama. Tidak boleh hidup di Indonesia tanpa agama, walaupun agamanya apa, ya kita harus punya agama di Indonesia. Ya, tidak seperti negara lain, ada yang sampai sekarang tidak mempunyai agama. Dia mencari mana yang benar. Lihat, seperti komunis, dia tidak mempunyai agama. Ya, negara komunis. Uni Soviet itu negara komunis. RJ ada komunis sana. Dia tidak mempunyai agama. Nah, jadi kita sesuai dengan agama kita yang ada di Indonesia. Nah, sejak nenek moyang kita punya agama. Nah, itu. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita selalu beradab terhadap orang tua, menghormati yang muda menghormati yang tua. Bagaimana kita naik ke rumah orang mengucapkan salam, ya,
sesuai dengan agamanya. Misalnya contoh, orang Islam kita menamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, kalau orang Kristen selamat pagi, selamat siang. Nah, orang Indo lihat salamnya gimana, Om Santi, Santi Om. Itu ucapan salam. Mentara, ya. Dua sila ketiga, ya. Persatuan Indonesia, kita harus bersatu supaya tidak bisa dipecah belah antara suku bangsa yang lain dengan suku lain. Kita saling menghormati. Persatuan, bagaimana kita bersatu? Diibaratkan kalau lidi, satu lidi dipatah akan patah. Coba kita kumpulkan, berapa banyak kita patah saja lidi, tidak akan patah. Coba kamu nanti di rumah kamu ambil satu lidi, kita ambil satu lidi, patah akan patah. Tapi kalau kita kumpulkan beberapa lidi, kita ikat, kita patah, tidak akan patah. Nanti kamu praktikan di rumah. Benar kata Bapak atau enggak? Nah, itu persatuan. Nah, tidak bisa dipisahkan. Persatuan Indonesia didasari dari dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, dan menjiwai sila kerakyatan yang dipenuhi oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di sana lihat dalam butir-butir pengamalan sila ketiga, yaitu A, menempatkan persatuan. Kita menempatkan persatuan, kita bersatu. Jangan mau dibelah-belah orang, dipecah-pecah. Orang-orang luar negeri ingin memecah belah kita. Bagaimana supaya tidak negara kita maju? Yang di bawah, yang di atas, diobok-obok. Kita lihat di TV. Tidak seperti di luar negeri. Contohnya pemilihan umum saja. Sampai sekarang ada yang mengatakan cebong dan sebagainya. Ya, ada yang tidak menerima sampai sekarang. Nah itu, gimana orang Indonesia itu? Orang ingin menghancurkan. Makanya kita harus banyak-banyak belajar. Kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kita jangan golongan saja. Ini golongan A, golongan B, tidak dimusuhin. Lihat saja bagaimana orang anak mancur negara kita. Nah itu, hati-hati. Orang-orang negara kita kan diobrak-abrik oleh bangsa lain. Hati-hati. Karena kalian ini akan mengganti generasi yang sudah tua. Kamu yang akan mengganti. Makanya kamu harus banyak-banyak belajar. Sekarang zaman canggih, zaman internet. Ya, artinya kita ini semuanya serba modern. B, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak berkorban, saling membantu. Nah, jangan kita gontok-gontokan, marah dan sebagainya. Saling membantu. Lihat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, lain bahasa, lain belala, lain kampung, lain bahasanya.
Ini contoh saja. Ya, antara Jawa, Banjar, Kutai, Bugis. Lihat saja. Seandainya di dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 tidak akan bersatu, kita tidak akan merdeka. Dengan adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatukan, bersatu walaupun berbeda-beda. Nah, lihat, seandainya tidak ada bahasa kita, orang dulu bagaimana kita? Sini bahasa Banjar, yang satu bahasa Bugis, yang satunya tidak ngerti. Karena ada satu persatuan, kita harus bersatu dengan bahasa Indonesia untuk menyampaikan. Walaupun di rumah kita memakai bahasa ibu, bahasa daerah masing-masing, tidak apa-apa. Tapi kalau kita bicara sama teman, terpaksa kita menggunakan bahasa yang resmi. Memajukan pergaulan dan persatuan tadi dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita saling bersatu. Ya. Banyak sekali kebudayaan, suku, ras, agama, kelompok, golongan, dan bahasa daerah yang digunakan. Semuanya perbedaan tersebut hanya bisa disatukan dengan adanya persatuan semboyan negara Indonesia adalah yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan ke sila keempat, dan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Lihat di dalam buku kamu. Di dalam sila keempat itu kita bagaimana kita dirumuskan, dimusyawarahkan. Jangan pribadi kita, kemauan kita, jangan ambil suara yang terbanyak. Nah, di dalam sila keempat itu, ya, lihat di buku kamu di sila keempat itu. Dan nilai-nilainya dalam situ. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses perwakilan. Butir-butir sikap yang utama dalam sila keempat Pancasila adalah sebagai bersatu, tidak memaksa kehendak kepada orang lain. Jadi kan, ya, kita ambil seorang. Contoh, kita memilih ketua kelas karena suara yang terbanyak, kita ambil. Nah, sama dengan pemilihan umum, kita ambil suara yang paling terbanyak juga. Jangan tidak terima. Nah, disuruh oleh ketua kelas kita nyapu ruangan supaya ruangannya tidak kotor. Kita terima, jangan ngambak. Banyak masang. Ada yang bersembunyi, ada yang lambat hadir. Itu hari ini tugas kita menyapu, diperintah. Ya, hasil musyawarah tadi. Kita akan baik-baik di dalam kerja kelompok. Kita harus rukun, jangan membeda-bedakan. Nah, itu yang Bapak harapkan. Nah, sampai di sini dulu Bapak jelaskan masalah sila keempat. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf.